Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang, selamat beribadah. Mari segera saja ibadah kita pagi ini kita mulai dengan menyanyikan nyanyian rohani 3, bait 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan. Sebagai nats pembimbing ibadah pada pagi hari ini, saya ambilkan dari Yohanes 5 ayat yang ke-24 yang demikian firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita akan memuji nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 13 bait yang pertama. Allah Bapa Tuhan. Bersama-sama kita akan menerima hukum kasih yang saya ambilkan dari Markus 12 ayat yang ke-29 sampai dengan 31 yang demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari kita menghadapkan kehidupan kita masing-masing dengan penuh perintah, dengan perintah kasih Tuhan ini, agar kita menyadari betapa lemah dan berdosanya kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, karena kami tidak bisa melaksanakan perintah-Mu ini dengan sempurna ya Bapa. Hapuskanlah segala kesalahan kami ya Bapa. Jadikanlah hati kami tahir ya Bapa, dan perbaharunilah batinku dengan Roh-Mu yang teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami panggil untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 sampai 17 yang demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita akan memuji nama Tuhan sebagai ungkapan kesanggupan kita dengan kidung jemaat 392. Kidung jemaat 392 bait yang pertama, ku berbahagia. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon penyertaan Tuhan di dalam kita menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin memohon pertolongan Tuhan di waktu kami akan menerima firman Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima akan firman-Mu, bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Layakkan kami untuk beribadah pada saat ini ya Bapa. Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Matius 13 ayatnya yang pertama sampai 9, kemudian disambung dengan ayat 18 sampai dengan 23. Matius 13 ayat pertama sampai dengan 9 disambung dengan 18 sampai 23.
Yang demikian firman-Nya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kemudian yang ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan, pada saat ini kita tetap diberi kesehatan oleh Tuhan, walaupun dalam situasi yang seperti ini. Tapi Tuhan tetap menyertai kita dalam situasi yang apapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, khotbah pada pagi hari ini berjudul Firman Allah berbuah dalam hidupku. Firman Allah berbuah dalam hidupku. Firman Tuhan tentang penabur ini, perumpamaan tentang penabur ini sudah sering sekali kita baca, kita dengarkan.
Tapi tidak ada jeleknya, marilah pada pagi hari ini kita kembali untuk mendengar tentang perumpamaan penabur ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jika pada saat ini saya memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara beberapa butir telur, misalnya telur ayam, kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap telur itu? Tentu kita akan mengolahnya. Ya mungkin ada yang, wah saya jual lagi, mungkin ada. Tapi kita sepakat saja kita akan mengolahnya. Kemudian cara mengolahnya pun pasti berbeda-beda. Mungkin bagi ibu-ibu akan menggunakan telur itu untuk membuat kue supaya dapat dinikmati oleh semua anggota keluarga, atau bahkan dapat dijual sehingga akan menghasilkan uang. Tapi mungkin bagi bapak-bapak, telur itu cukup direbus saja, kemudian dimakan sebagai sumber energi karena akan melakukan aktivitas selanjutnya. Sedangkan untuk anak-anak mungkin lebih suka menggoreng telur itu. Mungkin ada yang dicampur dengan sosis, mungkin ada yang diberi cabai dan lain sebagainya. Karena dianggap mungkin kalau anak-anak itu lebih enak dengan memberi tambahan cabai. Di sini satu bahan dasar, tapi cara mengolahnya adalah berbeda-beda. Demikian pula dengan firman Tuhan. Sekalipun kita mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan bacaan yang sama pula, tetapi tanggapan kita bisa berbeda-beda. Hal inilah yang disampaikan Yesus dalam perumpamaan tentang penabur. Ada karya nyata yang berguna dalam kehidupan pribadi maupun bersama. Kemudian dampak apa yang dirasakan oleh orang lain? Semua orang punya potensi untuk berkembang dan berbuah. Tinggal bagaimana cara mengembangkan semua itu. Perumpamaan Yesus dalam bacaan kita hari ini juga menegaskan bahwa hal yang baik dapat menjadi awal bagi pertumbuhan. Pada Matius 13 berisi perumpamaan tentang seorang penabur. Menabur berarti menyebar atau menanam benih. Tentu penabur yang dimaksud dalam perumpamaan ini adalah Allah sendiri. Dalam perumpamaan tentang penabur, Yesus melukiskan bagaimana tanah yang baik dan tanah yang subur akan menjadi awal bagi benih untuk tumbuh. Kenyataannya sering terjadi bahwa benih firman Tuhan tak dapat tumbuh dalam hidup manusia karena belum adanya hati yang siap menerima benih firman itu. Ada beberapa gambaran. Yang pertama, tanah yang berada di pinggir jalan. Tanah itu sering diinjak-injak orang yang lewat di situ berlalu lalang. Maka tanah itu menjadi keras. Benih hanya berada di atas tanah dan akhirnya dimakan burung. Benih itu pun gagal tumbuh dan berbuah. Tanah yang keras ini juga bisa menjadi gambaran dari orang-orang yang mengeraskan hatinya. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh iblis yang mencuri firman Tuhan itu. Kemudian gambaran yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Permukaannya memang tanah,
namun lapisannya hanya tipis dan sedikit. Benih itu pun dapat tumbuh tetapi tidak berakar kuat. Persediaan air atau nutrisi lain sangat terbatas. Tanaman ini pun tak dapat bertahan, kemudian layu dan kering pada saat matahari terbit. Gambaran matahari yang panas menyengat adalah gambaran dari kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Pergumulan ekonomi, penyakit, penganiayaan, dan juga godaan-godaan dunia. Begitu cepat seseorang dapat antusias dan menunjukkan kegembiraannya terhadap firman Tuhan. Namun, hal itu hanya sebentar saja. Seperti embun yang menguap kena matahari. Begitu banyaknya persoalan hidup, ia pun segera menyangkal dan mengelak, bahkan menjadi murtad dan lari dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, gambaran yang ketiga adalah tanah dengan semak duri. Tanah itu memang subur, namun sayang dipenuhi dengan semak duri yang mengganggu benih yang ditanam. Semak duri yang hidup dengan benih ikut menyerap air dan nutrisi, bahkan dapat menghalang-halangi sinar matahari, sehingga tanaman tidak dapat bertumbuh dengan baik dan mati dihimpit semak duri. Semak duri menggambarkan kekhawatiran dunia yang membelit dan mematikan kehidupan kita. Kemudian gambaran yang keempat adalah tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah yang subur akan berkembang dan berbuah banyak, berlipat-lipat. Ada yang menyebut 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat, menunjukkan melimpahnya tanaman itu berbuah. Perbedaan ini tidaklah penting, mau 100 kali, mau 60 kali, mau 30 kali, tidak begitu penting. Karena yang ditekankan adalah hasil yang memuaskan. Tanah yang subur menggambarkan kesungguhan pendengar firman yang baik. Terjadi perubahan nyata dalam kehidupannya. Benih tidak sia-sia dan menghasilkan buah pembaharuan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang penabur akhirnya mengerucut kepada suatu kesimpulan bahwa tanah yang dikehendaki penabur adalah tanah yang subur dan baik. Bagi kita, perumpamaan ini menjadi sebuah cermin. Seperti tanah yang bagaimanakah diri kita? Seperti tanah yang keras atau berbatu atau semak duri ataukah yang subur? Kalau kita masuk dalam kategori tanah yang subur, itu tidak menjadi masalah. Setiap benih akan bertumbuh. Tapi bila tidak tumbuh, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan agar benih itu tumbuh berlipat ganda? Beberapa penghalang dalam bentuk mengemaskan hati, kekhawatiran dunia, kenikmatan dunia memang dapat mengganggu pikiran kita sehingga tidak lagi berfokus pada Tuhan. Firman Tuhan perlu dipahami sebagai sesuatu yang berharga dalam hidup kita, bahkan sangat-sangat berharga. Seperti yang digambarkan Yesaya bahwa firman Tuhan seperti air hujan dan salju yang turun dari langit dan mengaliri bumi untuk menyuburkan tanaman. Bagi kita yang setia menjadi pelaku firman Tuhan, kehidupan kita akan berisi sukacita setiap harinya. Mengapa? Karena merasakan ada hubungan intim dengan Tuhan.
Bisa saja saat ini mungkin kita seperti tanah yang keras, atau tanah berbatu, atau tanah dengan semak duri. Banyak persoalan yang harus kita hadapi sehingga pesimis untuk subur dan berbuah berlipat ganda. Dalam hal inilah sikap mengapresiasi atau melihat kebaikan demi kebaikan menjadi sangat penting. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, masih ada sesuatu yang dapat kita lakukan sekuat mungkin untuk mengubah tanah yang keras, mengubah tanah yang berbatu, bahkan mengubah tanah yang penuh dengan semak duri. Karena apa? Karena ada roh yang memerdekakan kita dari belenggu, yaitu roh yang hidup. Seperti yang dituliskan oleh Paulus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kekuatan roh inilah yang memampukan kita terdorong menerima firman Allah agar berbuah di dalam kehidupan kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Kita masuki saat teduh. Saat teduh cukup, jemaat kami mohon berdiri. Kita akan bersama-sama dengan umat di seluruh muka bumi untuk kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah memberikan firman kepada kami, dan Engkau telah memberikan suatu perumpamaan tentang penabur. Biarlah Tuhan kami bisa memilih yang mana yang harus kami lakukan. Kami percaya Engkau akan memampukan kami untuk selalu berbuah, menghasilkan buah yang memuaskan ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di tempat ini. Kiranya Bapa Engkau tengok satu persatu keberadaannya ya Bapa, yang mungkin karena sakit, kiranya Engkau beri kesembuhan ya Bapa. Bapa, yang mungkin karena ada kesibukan atau karena ada permasalahan di dalam kehidupannya, kiranya juga Engkau berkati di dalam menyelesaikan permasalahan kehidupannya itu ya Bapa, sehingga akan segera terbebas dari segala permasalahan kehidupannya. Bapa yang ada di surga, kiranya juga Engkau memberkati kami. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran.
Biarlah kami semua selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dalam segala aktivitas kami. Biarlah kami Engkau beri kesehatan, kecukupan dalam ekonomi rumah tangga kami. Biarlah anak-anak kami bisa menuntut ilmu dengan baik dan lancar, walaupun harus belajar di rumah. Bapa, Engkau berkati anak-anak kami yang sudah lulus di dalam rangka mencari pekerjaan. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu di Sentolo ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami semua. Engkau berkati kami jemaat-Mu yang ada di Sentolo, para majelis. Bapa, kiranya Engkau mampukan kami untuk selalu bersekutu, selalu memuji dan memuji nama-Mu walaupun kami tidak bisa berkumpul di rumah ibadat-Mu ini ya Bapa. Engkau berkati saudara-saudara kami yang masih beribadah di rumah. Bapa, kami percaya Engkau selalu akan berkarya di hati kami masing-masing. Bapa, kami juga berdoa untuk pekabaran Injil di mana-mana tempat, baik yang melalui sekolah Kristen, rumah sakit maupun yang lainnya. Kiranya nama-Mu semakin dikenal dan semakin banyak orang yang mengerti akan jalan kebenaran. Kami juga berdoa untuk bangsa saudara kami. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami. Engkau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat tinggi negara, sampai pada pejabat yang di tingkat paling rendah Bapa. Kiranya Engkau mampukan, terlebih pada situasi sekarang ini di mana pandemi Corona COVID-19 masih berada di mana-mana ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami semua ya Bapa. Engkau berkati para pemimpin. Bahkan kiranya Engkau berkati para dokter, para medis yang selalu bergumul dengan orang-orang yang terjangkit penyakit ini ya Bapa. Engkau beri kekuatan, Engkau singkirkan dari virus corona ini ya Bapa, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik tanpa harus menjalani kena sakit ini ya Bapa. Bapa, berilah mereka kekuatan ya Bapa. Bapa yang ada di surga, kami tidak bisa berdoa dengan sempurna, dengan penuh apa yang menjadi keinginan kami ya Bapa, karena kelemahan kami dan dosa-dosa kami. Untuk itu Bapa, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, dan juga sempurnakan doa kami ini ya Bapa. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mempersembahkan sebagian berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Dasar persembahan pada pagi hari ini kita ambilkan dari 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai yang ke-18 yang demikian bunyinya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara-saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Untuk mengiringi persembahan ini kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 450 Pak Id yang pertama sampai dengan selesai. Marilah kita syukur
kami mohon untuk berdiri. Marilah kita ucapkan syukur apa yang telah kita persembahkan ini. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami berupa berkat persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan lain-lain, dan juga persembahan ucapan syukur. Kiranya Tuhan berkati kepada setiap tangan yang telah mempersembahkan ini, ya Tuhan. Berkati petugas-petugas yang akan Engkau percaya mengelola persembahan ini, agar Engkau beri hikmat dalam mengelola persembahan, agar dalam mengelola sesuai dengan tujuan, peruntukan, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian pada pagi ini. Tuhan, kiranya Engkau tuntun setiap kami agar dapat pulang sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kehidupan kami sehari-hari, dan Engkau tuntun kami dalam mengaplikasikan apa yang telah Tuhan firmankan kepada kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita bersama-sama mengucap doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam posisi berdiri, marilah kebaktian kita pada pagi hari ini kita akhiri. Kita akan memuji nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 413 bait yang pertama, Tuhan pimpin anak-Mu. Bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Memimpinmu di
semua dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita pada kebaktian pertama ini akan menerima warta jemaat Minggu 12 Juli 2020. Yang pertama, majelis akan mengadakan persidangan yang akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 yang akan datang. Kepada warga jemaat yang berkepentingan silahkan menghubungi majelis melalui surat maupun melalui lisan. Mohon didoakan. Yang kedua, Gereja Kristen Jawa Sentulu saat ini telah mempunyai pendeta konsulen berlaku dari bulan Juli 2020 sampai nanti kita akan mengajukan untuk pendeta yang baru, yaitu Bapak Christian Prawoko dari pendeta Bapak Christian Prawoko STH MIN dari GKJ Temon. Yang ketiga, kebaktian 2 SIP akan dievaluasi pada akhir bulan Juli 2020. Yang keempat, persembahan minggu yang lalu, SIP pertama 347.000, SIP kedua 2.086.300 rupiah. Yang kelima, kebaktian yang akan datang akan dilayani dengan bahasa Jawa. Selanjutnya mohon untuk selanjutnya dicermati saja dari warta jemaat yang ada.